Ketika penyandang disabilitas akan memasuki sebuah gedung bertingkat, yang perlu diperhatikan dan disediakan adalah yang pertama jelas tempat parkir khusus, di mana tempat parkir khusus ini space-nya harus lebih lebar, lebih luas dari tempat parkir pada umumnya. Ada logo aksesibilitas bergambar kursi roda dan lantai dasarnya dicat warna biru sebagai pertanda bahwa tempat parkir itu memang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Setelah kita nyampe tempat parkir, kita pasti akan menjangkau ke pintu utama ya gedung tersebut. Nah, ketika kita akan menjangkau tempat itu, apabila ada ketinggian, perbedaan ketinggian, maka harus disediakan juga ram dengan kemiringan maksimal 7 derajat sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, di mana perbandingannya dengan tinggi 1 meter itu panjang ramnya 7 meter, kurang lebih seperti itu. Kenapa harus dengan derajat kemiringan yang begitu rendah? Diharapkan penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas menjangkau gedung itu secara mandiri, karena memang ada 4 azas kemandirian ya, 4 azas aksesibilitas yang harus dipenuhi apabila sebuah tempat itu dikatakan akses. Yang pertama adalah kemudahan, yang kedua kegunaan, yang ketiga keselamatan, dan yang keempat adalah kemandirian. Suatu tempat apabila salah satu asas itu tidak terpenuhi, bisa dikatakan bahwa itu belum akses bagi kami. Apalagi contoh tadi ram, bahan yang digunakan, material digunakan itu terlalu licin, yang jelas membahayakan bagi penyandang disabilitas. Kalau sudah membahayakan, tempat itu tidak bisa kami gunakan dengan mudah dan tidak berguna kan ya, tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Ketika kita sudah melewati ram, kita akan misalkan mau naik ke lantai yang lebih tinggi, 3, lantai 4, kita butuh lift pastinya. Nah, lift ini yang seperti apa? Yang jelas pintu harus bisa diakses oleh kursi roda. Kursi roda itu kurang lebih lebarnya sekitar 80 sampai 90 cm. Itu juga harus dengan mudah bisa masuk lift. Dan yang tidak kalah penting adalah ada tombol braille untuk teman-teman tunanetra. Kalau mereka bisa mengakses juga sisa mau kemana, mau ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, mereka bisa mengakses secara mandiri. Satu lagi yang tak kalah penting di lift adalah ada handrail di dalamnya untuk pegangan, dan durasi pintu untuk menutup pembukanya ini jangan terlalu cepat sehingga membahayakan juga untuk penyandang disabilitas. Biasanya sih penyandang disabilitas itu juga yang paling penting dalam sebuah gedung itu adalah toilet yang akses, di mana toilet ini bisa kursi roda itu bermanuver di dalam toilet, bukan berarti masuk terus keluarnya mundur, itu nggak bisa bermanuver, berarti harus bisa muter ya, bisa menjangkau toiletnya, bisa menjangkau wastafel, keran dan sebagainya dengan mandiri. Karena nggak mungkin dong penyandang disabilitas itu harus ada asisten masuk ke dalam toilet sehingga mereka tidak nyaman, harus dilakukan secara mandiri. Pemilihan lantainya, pemilihan handrailnya seperti apa, itu masuk wastafel, kerannya itu seperti apa, itu harus dipikirkan. Keran dengan mudah digunakan dan ketinggiannya ya sesuai dengan kursi roda. Pintunya pintu geser, yang jelasnya pintu geser dan ringan untuk dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Oke, jadi kebutuhan bangunan untuk teman-teman disabilitas netra itu khususnya untuk di bangunan tinggi ya, yaitu ya tentunya akses lift ya, akses lift, kemudian akses ram jika memungkinkan, supaya teman-teman itu lebih mudah untuk mengakses ke lantai-lantai yang atas ya.
Dan juga ram itu supaya juga teman-teman itu lebih aman gitu. Kalau tangga kan bisa tersandung gitu ya. Kalau pakai ram kan lebih aman gitu. Dan juga tentunya guiding pad ya, atau guiding block untuk bisa apa ya, sebagai petunjuk arah gitu ya. Arah-arahnya ini kemana, lorong-lorongnya ini beloknya ke kiri, kanan, atau lurus. Pokoknya itu guiding pad itu kan sebagai petunjuk arah gitu ya buat teman-teman netra gitu ya. Dan tentunya juga akses toilet disabilitas gitu kan, dengan lorong yang agak lebar gitu ya, biar juga memudahkan selain untuk teman-teman netra, dan juga itu kan tentunya bisa memudahkan teman-teman yang pengguna kursi roda gitu. Kemudian lift ya, di lift itu bisa juga menggunakan lift dengan braille ya, atau juga dengan voice over ya, sebagai petunjuk suaranya ya. Jadi sebenarnya itu bisa pilihan ya, bisa braille saja, voice over saja, atau kalau ada dua-duanya lebih bagus gitu. Jadi biar teman-teman netra bisa memudahkan, bisa lebih mudah mengetahui ini lantai berapa, ini liftnya sedang menuju ke lantai berapa gitu sih. Dan intinya sebenarnya gedung-gedung tinggi itu kan desainnya itu kan bukan hanya untuk teman-teman netra ya, tapi bisa juga untuk teman-teman daksa, untuk anak-anak, ibu hamil, dan teman-teman lainnya yang memang lebih membutuhkan akses bangunan itu supaya bisa untuk menjangkaunya itu bisa lebih mudah gitu sih. Ya demikian dari saya, terima kasih.